Saya kira itu lebih bagus kita buka tanya jawab. Ya, monggo kalau ada yang mau ditanyakan tentang fikih sholat berjamaah, monggo Pak Imam dengan Pak Wasitong, ya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang sujud sahwi atau juga dengan yang kedua dengan bagaimana cara mengingatkan imam. Nah, ketika kita jadi makmum sudah mengingatkan imam tapi imam tidak mau. Ini langkah kita bagaimana? Apa kita memisahkan diri atau bagaimana? Jadi sudah katanya mengingatkan imam itu dengan subhanallah gitu nggih. Nah itu apa sesungguhnya ya, bagaimana cara mengingatkan. Nah ketika diingatkan dengan subhanallah tidak tahu, apakah boleh kita kurang Fatihah gitu loh. Apakah boleh seperti itu? Karena tidak paham kurang apa aku kadang-kadang jadi imam itu juga memang linglung kalau saya jadi imam kadang-kadang ya. Blank. Nah, itu bagaimana caranya? Kemudian sujud sahwi itu tadi. Sujud sahwi itu kalau tadi ingatnya di dalam sholat ya sebelum salam kita sujud 2 kali. Nah ketika ingatnya itu setelah sholat tapi kurang rakaat, apakah di luar itu kita nambah 1 rakaat atau kemudian sujud sahwi saja? Itu aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Syakir yang terhormat. Kira-kira pada tahun 64 sebelum Muktamar 65 di Bandung, itu di kantor PP Muhammadiyah sering diadakan pengajian kultum setelah ba'da zuhur. Pada waktu itu almarhum Bapak Kiai Haji Ahmad Badawi memberikan kajian yang berupa doa. Robbi kini azabaka yauma sab'atu ibadaka. Itu dianjurkan setelah selesai sholat sunat, setelah sholat wajib. Seperti Bapak sampaikan pada kajian bulan kemarin. Ini pertanyaannya. Tentang riwayat hadis doa tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam sholat berjamaah di masjid itu kadang-kadang setelah selesai kan jamaah maupun imam sholat sunat. Nah, saya melihat banyak yang melakukan setelah sholat itu atau sholat sunat itu dilakukan dengan bergeser dari tempat semula. Nah itu hukumnya bagaimana? Atau ada dalilnya tidak? Pernah saya mendengar itu katanya bahwa besok itu tanah itu bersaksi bahwa orang itu sholatnya bisa di mana-mana. Artinya saksinya banyak gitu loh. Tetapi ketika kita berjamaah di masjid, di saf pertama itu kebetulan mepet semua, kita nggak bisa geser gitu loh. Kalau imam bisa sedikit geser gitu loh. Nah itu bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira dijawab aja dulu karena sudah 3 ini. Nanti kalau ada yang lupa diingetin, Ustaz. Pertama tentang imam diingatkan tapi tidak paham apa yang ya salahnya di mana gitu, ya. Ada yang pernah saya ceritakan itu dia sujudnya baru 1 kali. Ya, sujudnya baru 1 kali, diingatkan. Langsung terus duduk ya. Dikira duduk mau sujud lagi. Ternyata setelah itu berdiri. Sudah diingatkan. Pas berdiri begitu, simbah lagi tuh ya. Waktu itu pertanyaan jadi kadipaten. Pas ngisi di sana. Subhanallah. Bingung imamnya. Setelah itu duduk dia. Subhanallah. Bingung lagi. Ya. Setelah itu berdiri. Subhanallah. Masya Allah.
Ya. Terus bagaimana ini? Ketika subhanallah tidak mempan. Lah imamnya tidak paham, ya, sementara makmumnya mau ngomong yang dalam hadis itu hanya diperkenankan subhanallah. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Bingung, simbahnya bilang, baleni. Lah ndak ngerti ya, ndak ngerti, ya. Ada yang begitu, tapi ada juga waktu itu yang dalam peristiwanya di Kadipaten itu. Ya, dia bilang lebih bagus saya yang korban tidak sah sholat saya nggak masalah karena saya sudah bicara gitu. Ya, yang penting jamaah ini selamat bisa lanjut. Nah, kemudian setelah itu dia bilang begini, pakai bahasa Jawa halus. Mbah, sujudnya kirang setunggal. Ya. Terus simbahnya itu jawab, oh nggih, wah itu batal itu. Terus saya ditanya bagaimana dengan kasus, karena pertanyaan itu pada saat saya ngisi pengajian, dia bilang kemarin subuh. Nah, gitu. Kemarin subuh terjadi kejadian ini, bingung dia. Wah itu. Kalau di masjid besar selesai. Ada juga kejadian yang sama, imam sujudnya baru 1 kali. Bingung juga berdiri subhanallah, duduk subhanallah. Bingung juga, tapi karena yang di belakang imam itu sudah paham fikih sholat, ya, makanya saya katakan ini harus paham ini. Nah, maka dia enak saja mengingatkan sujud kurang 1. Dan langsung paham, tidak dijawab, oh enggak. Sujud kurang 1, langsung dia sujud, setelah itu selesai. Berjalan lagi jamaah seperti adanya. Boleh enggak? Boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ngobrol. Kurang 1 sholatnya tadi. Ini pertanyaan keduanya. Kurang 1 rokaatnya itu. Sudah ngobrol. Apakah ada perubahan sholat? Ataukah ada firman yang turun yang merubah itu? Enggak ada. Kenapa? Kayaknya Rasul masih kurang 1 rokaat sholatnya. Oh iya, kalau begitu kita tambah. Diajak lagi jamaah itu, tambah 1. Tidak diulangi, baleni enggak. Ya, tambah 1 rokaat, terus sujud 2 kali sebelum salam. Karena kan dia ingat itu. Tapi pernah juga kejadian, nah ini dia. Imamnya sudah diingetin. Ada 2 pendapat di sini. Jadi pada masa Nabi SAW itu Nabi ternyata 5 rakaat. Iya. Terus diingatkan begitu. Nah Nabi SAW setelah salam ya tinggal sujud 2 kali. Ya, ini karena kelebihan kan tidak mungkin ditambah 1. Ya, kalau begitu kita tambah 1 lagi nanti jadi 6 gitu. Jadi tinggal sujudnya saja. Ya, namanya sujud sahwi. Apa bacaannya? Tidak ada hadis bacaan khusus tentang sujud sahwi. Apa yang pernah kita dapatkan? Subhana man la yanamu wa la yashu, yang diajarkan sejak dulu. Maha suci zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Itu tidak ada hadisnya sama sekali. Ya. Lah, terus yang dulu bagaimana? Bertobatlah. Karena tidak ada hadisnya. Ya, tidak ada hadisnya. Jadi jangan lagi dipraktekkan itu. Terus apa yang dibaca? Karena tidak ada, cukup baca bacaan sujud yang sudah kita hafalkan. Sebaiknya yang ada istighfarnya itu. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghafirli. Itu aja cukup. Atau sebagian ustadz mengatakan ya karena tidak ada tuntunan khusus, jadi tidak usah membaca. Karena di dalam hadisnya cuma disebutkan sujud 2 kali. Tidak diajarkan bacanya. Silahkan saja. Yang penting jangan menambah bacaan sujud yang tidak ada hadisnya sama sekali. Subhana man la yanamu wa la yasu, sama sekali tidak ada hadisnya. Terus kalau misalnya tadi, ada yang sudah diingatkan. Terus dia tetap bangkit pada rakaat ke-5. Ini sholat duhur atau sholat asar atau sholat ini. Tetap bangkit pada rakaat ke. Nah, kalau imamnya tetap yakin, ini yang saya lakukan rakaat ke-4. Tapi menurut jamaah makmum itu,
Ini rokat kelima. Nah, di situ ada dua sikap ulama. Ada yang mengatakan bahwa bagi imam yang mengetahui dan yakin bahwa itu dia laksanakan rokaat terakhir keempat, maka lanjutkan, sholatnya sah. Ya. Tapi bagi imam yang ragu, kemudian ada yang mengingatkan, dia ikuti jamaah yang mengingatkan. Nah, sekarang makmumnya itu ada dua sikap di sana. Ada dua sikap ulama. Satunya mengatakan kalau imam sudah berdiri maka ikut berdiri saja. Yang penting sudah subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Jangan terus-terusan subhanallah. Itu membuat imamnya bilang tadi baleni. Bubar gitu ya. Ya. Nah, ada juga etikanya, ada juga tata caranya. Subhanallah, subhanallah. Kalau tidak ya sudah. Nah, sikap imam. Ada misalnya fatwa Lajnah Daimah, majelis fatwanya Saudi mengatakan sikap yang benar kalau makmumnya tahu bahwa ini kelebihan 5 rakaat, maka makmum itu tidak boleh mengikuti imam. Kenapa? Karena kalau dia yakin ini ketambahan, itu sama dengan menambah sholat itu. Dan itu terlarang. Batal bagi makmum menambah rokaat. Jadi apa yang dilakukan? Tetap duduk saja. Anjuran lajnah ada macam-macam sih. Tapi yang paling banyak dipegangi itu tetap duduk. Tunggu sampai imam duduk kembali. Ya, setelah itu dia salam bersama imam. Setelah imam ini. Tapi satunya lagi mengatakan setelah diingatkan ya sudah ikut. Kenapa? Ya dia juga punya dasar. Ya, kalau yang tadi itu tidak boleh mengikuti imam yang salah. Ya, apalagi kita sudah yakin itu yang dalil yang digunakan. Ya, larangan taat pada imam yang salah itu harus diingatkan dan tidak boleh diikuti. Gitu. Kalau dia tahu. Kecuali kalau makmum yang tidak tahu, beda lagi hukumnya. Dia ikut saja, dia juga ragu-ragu. Ya. Nah, sementara yang satu lagi pendapat mengatakan setelah diingatkan ikut saja imam, ya. Kemudian setelah itu nanti salam, nanti kemudian sujud sahwi, ya. Tanya-tanya. Malah imam itu boleh nengok, apa masalahnya? Kalau misalnya di subhanallahin terus. Boleh karena pada masa itu apa? Ya, sempat imam itu nengok juga ke kanan, ya. Untuk mengetahui apakah kurang sujud atau kurang berdirinya, ya, gitu kira-kira, ya. Jadi ini memang macam-macam. Saya terus terang sempat tanya ke tarjih, teman-teman tarjih ya, ada nggak fatwa tarjih mengenai kelebihan rokaat? Makmun sudah mengingatkan, saya terus terang belum menemukan. Jadi ya mudah-mudahan itu bisa jadi pertanyaan untuk dibahas di tarjih itu, gitu ya Pak ya. Kemudian apalagi tadi pertanyaan? Oh, doa. Rabbi kini azabaka yauma tab'asu ibadak. Ini salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai sholat. Rabbi Tuhanku, kini azabak, kini jagalah saya azabaka dari siksamu. Yauma tab'asu ibadak, di saat engkau bangkitkan hamba-hambamu. Ya, jadi ini doanya sunnah. Nanti sama dengan Rabbi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi doa itu juga sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah a'inni, tolong saya, ya, ala dzikrika, untuk senantiasa bisa mengingatmu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan bagus dalam beribadah kepadamu. Nah, satu doa lagi yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbi kini adzabak yauma tab'asu ibadak. Hadisnya bagaimana? Sahih riwayat Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud. Sahih nggih? Itu. Kemudian nanti doa sapu jagat yang lainnya. Kemudian yang apa tadi Ustaz Oto? Bergeser setelah sholat. Ada dua pendapat di kalangan ulama. Ada yang menyunnahkan
ya, Muawiyah menegur ya supaya pindah tempat. Tapi tidak semua sahabat ternyata itu pindah tempat dan bergeser tempat sholat. Tidak semua. Jadi itu artinya apa? Ya yang mau bergeser silahkan, tapi tidak ada sebenarnya tuntunan untuk dari Nabi SAW untuk harus bergeser itu. Yang penting setelah salam lakukan gerakan yang menyebabkan orang tahu bahwa ini sholat yang wajib sudah terpisah dengan yang sholat sunat. Ya, ya. Karena Nabi SAW setelah bergeser begitu, ya sebagiannya Nabi SAW memang sholat di tempat itu, dan sebagian hadisnya mengatakan sholat di rumahnya, malah di rumahnya. Ya, jadi itu ya Pak ya, ada dua pendapat, tapi apakah semua sahabat melakukan pergeseran? Ternyata tidak. Coba bayangkan di Masjidil Haram, atau di Masjid Nabawi, atau di masjid ini, setelah salam begitu kemudian geser, tukar-tukar, tukar tempat begitu. Waduh, bisa dibayangkan. Jadi itu tidak menjadi sunnah semua sahabat melakukan itu. Sebagian sahabat, di sini saya sebutkan beberapa sahabat dan pernah saya sebutkan beberapa sahabat yang tidak melakukan pergeseran. Baik, matur nuwun, saya kira kita tidak tambah waktu lagi karena kita mencoba disiplin waktu ya. Mulainya boleh telat tapi selesainya harus tepat. Ya, tolong masukan-masukannya ya Bapak Ibu untuk kebaikan kita. Dan salah satu yang terakhir dari poin itu, maukah kita mengajak saudara kita untuk bergabung di pengajian ini? Atau maukah kita menyampaikan, ini pesannya dari Pak Endro, menyampaikan pesan-pesan ini kepada keluarga kita, pada suami kita, pada istri kita kalau misalnya belum sholat atau belum benar sholatnya. Atau pada anak-anak kita, ya. Begitu, mudah-mudahan Allah memberkahi kita dan pengajian kita dan semua jamaah yang hadir di sini. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.